Selamat pagi, pagi. Salam sehat, yes. Menjadi anggota PJR itu harus mempunyai sertifikasi. Luar biasa, kemampuannya. Bisa mengemudi roda 2, bisa mengemudi roda 4. Jalan tol Jagorawi ini jalan tolnya beda dengan yang lain. Yang hampir setiap hari dilintasi oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden kita itu ya, tidak mau ditutup total. Yang penting tetap mengalir, beliaunya lewat seperti masyarakat biasa. Ya, ibadah itu bukan hanya cuma satu, banyak ibadah itu. Ya, jadi apabila melaksanakan dinas dengan senang, ya toh, dengan hati yang tenang, otomatis kan akan mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sekalian. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Jajuli, pangkat saya Kompol, NRP 69090406. Jabatan saya sebagai Kainduk PJR Tol Jagorawi. Kalau PJR itu kan ada juga PJR arteri itu wilayah. Namun kalau PJR Korlantas Polri itu semuanya ada di jalan tol. Ya. Nah, menjadi anggota PJR itu harus mempunyai sertifikasi. Dan dari Korlantas ini, dari Subditwal dan PJR itu setahun bisa 2-3 kali melaksanakan sertifikasi. Uji kompetensi bagaimana safety reading, safety tripping, dia bagaimana cara mengemudikan kendaraan roda 4. Bukan hanya roda 4 aja, PJR juga harus bisa mengemudikan roda 2. Ya. Dan setelah sertifikasi itu diajarin uji kompetensi dan dites langsung oleh asesor-asesor yang dari LSP itu, ya, yang berpengalaman yang luar biasa itu, ya, anggota diuji. Dari mulai bagaimana cara menaiki kendaraan roda 2, bagaimana cara menaiki roda 4. Nah, dalam sertifikasi itu ada pengaturan, pengawalan, sertifikasi penindakan, dagar, ya, itu lengkap semuanya. Ya, jadi anggota PJR itu luar biasa, kemampuannya. Bisa mengemudi roda 2, bisa mengemudi roda 4. Dan itu dengan latihnya di ISDC sono, di Pusdik Lantas Serpong, gitu. Dengan pakai kun, bagaimana beloknya, seperti apa itu diuji di sana semua. Kalau anggota PJR, perjalanan VVIP itu kita tidak melakukan pengawalan, hanya melakukan pengamanan di titik-titik intran, ya, di chevron intran kayak chevron Ceger, lanjut kilometer 10, lanjut Cibubur sampai dengan Sentul Selatan. Ya. Jadi anggota ditempatkan di titik-titik chevron itu, ya, dengan rotator nyala, depan belakang, lampu hazard. Pas ada dilintasi, anggota pasti harus keluar, ya, melambaikan bendera atau senter pada malam hari, ya, gunanya untuk memperlambat. Karena Bapak Presiden kita itu, ya, tidak mau ditutup total. Yang penting tetap mengalir. Beliaunya lewat seperti masyarakat biasa. Jalan tol Jagorawi ini jalan tolnya beda dengan yang lain. Yang hampir setiap hari dilintasi oleh Bapak Presiden. Tamu-tamu negara apabila kunjungan ke Istana Bogor itu lewatnya pasti lewat jalan tol Jagorawi. Jadi memang perlu pengamanan khusus dan ekstra, ya, terutama anggotanya, ya, harus siap. Mau jam berapapun beliaunya berangkat atau kembali, ya kita harus siap sebagai anggota PJR Jagorawi. Perjalanan VVIP itu, ya, seperti Bapak Presiden kita itu 1 jam sebelumnya itu sudah diinformasikan. Bila perlu malam hari sudah ada informasi bahwa Bapak Presiden akan melakukan perjalanan dari mana ke mana, sudah ada jadwalnya, sudah ada. Pada saat titik persiapan Bapak Presiden, anggota sudah siap di jalur di titik-titik yang ditentukan untuk pengamanan itu.
saya gelar kalau misalkan ke arah Jakarta, berarti saya gelar arah jalur Jakarta, jalur Bandung. Di chevron, titik kepadatan, titik kerawanan, apa semuanya sudah ditempatkan semuanya. Ini kendaraan harus dicek, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan operasi ketupat ya. Kendaraan cek setiap hari, dari mulai oli, ya toh, air radiator, ya. Lanjut cek sirine, rotator semuanya. Coba sirine nyalain, rotator nyalain. Ya, dibuka kacanya, public address-nya dibuka kacanya, buka kacanya. Buka kacanya. Public address dibunyikan. 1, 2, 3, cek 1, 2, 3 gitu. Cek 1, 2, 3. Oke. Ya udah, sip. Oke, matikan. Kendaraan listrik ini. Jadi ini listrik kan bukan? Listrik kan? Jadi listriknya ada radiatornya, wiper doang. Kalau mobil listrik itu tidak ada mesinnya, hanya motornya saja, ya. Jadi coba public address-nya dicek. Ya. Udah kamu ke dalam aja, buka kacanya. Yang pertama adalah saya tadi pagi melakukan apel bersama dengan anggota. 3.000 saya kumpulin semuanya untuk menyambut operasi ketupat ini dengan melakukan pengecekan kendaraan, karena kendaraan adalah rodanya PJR. Kalau nggak ada kendaraan, ya PJR-nya nggak bisa ke jalur. Dari mulai kendaraannya saya cek, dari mulai bannya, dari mulai kelengkapannya, rotator, sirine, public address-nya bisa digunakan atau tidak, termasuk kelengkapan patrolinya. Kelengkapan patroli, saya berikan satu tas yang isinya surat perintah, terus buku undang-undang lalu lintas, papan jalan, penggaris maupun pulpen, semuanya lengkap juga. Ya, termasuk saya cek tadi jas hujan, ya, terus sepatu boot antisipasi terjadinya hujan kan gitu. Jas hujan kan, apalagi musimnya musim hujan, jadi mau nggak mau di kendaraan PJR harus ada disiapkan baik jas hujan, sepatu boot, ya, senter, ya, itu sudah lengkap semuanya. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Ya. Anggota melaksanakan Nias untuk yang beragama Islam pasti berpuasa. Untuk yang beragama lain ya hanya menyesuaikan. Ya. Dengan berbulan puasa ini justru untuk mencari pahala. Ya. Dinas itu ibadah. Ya. Kita melaksanakan dinas ibadah, membantu masyarakat sudah ibadah. Ya, ibadah itu bukan hanya cuma satu, banyak ibadah itu. Ya. Jadi apabila melaksanakan dinas dengan senang, ya toh, dengan hati yang tenang, otomatis kan akan mendapatkan pahala. Dinas ini dianggap biasa, tapi hasilnya luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar sore akan mengadakan yang pertama diawali dengan pembagian takjil ya, kepada pengguna jalan di gerbang tol exit Cibubur. Ya, nah, selekedarnya aja saya sudah koordinasi dengan Jasa Marga, dan Jasa Marga juga mengizinkan, malah ingin ikut ya membagikan takjilnya itu. Nggak seberapa gitu kan. Tapi kita peduli terhadap masyarakat yang pada saat waktunya berbuka puasa dia masih di jalan. Ya, waktunya masih sudah berbuka puasa tapi masih di jalan, untuk membatalkan puasanya itulah kita kasih takjil. Memang tidak banyak ya, kita hanya terbatas ya, tidak sebanyak pengguna jalan yang lain enggak. Jadi hanya saat itu saja, jumlahnya juga tidak banyak seperti itu. Untuk membatalkan puasa, bentuk kepedulian polisi terhadap masyarakat. Kami menghimbau kepada pengguna jalan yang ingin melaksanakan mudik, ya, dipersiapkan semuanya, dari mulai kendaraannya, diservis dulu sebelum berangkat, tangki bensinnya dipenuhi, ya,
fisiknya juga dipersiapkan. Jangan sampai Bapak hanya euforia saking senangnya memudik, lupa segalanya. Kendaraannya tidak diservis, bensinnya tidak diisi, sehingga terjadi mogoklah di jalan. Akhirnya menghambat mudik. Ya. Mudik ini dibikin mudik aman, keluarga nyaman. Semoga selamat sampai tujuan.